Hai guys, welcome di channel JK Review. Pada hari ini kita akan melakukan upgrade dari sebuah PC build up yang sudah kita miliki cukup lama untuk digunakan sebagai PC untuk video editing channel YouTube ini. Kenapa kita memilih menggunakan komputer bekas ini daripada membeli baru? Karena komputer ini kami rasa masih memiliki spek yang mumpuni untuk video editing di saat ini, apalagi dengan ditambahkan dengan beberapa komponen yang kita miliki di sini. Untuk spek awal komputer ini, kita sudah memiliki komputer dengan prosesor Core i7 generasi ketiga, yaitu Core i7 3770, dan sudah memiliki RAM 4GB dan harddisk 500GB. Itu spek awal komputer ini sebelum di-upgrade yang pertama. Ini adalah upgrade yang kedua untuk komputer ini. Untuk upgrade kali ini, kita akan menambahkan 2 stick RAM DDR3 8GB dengan kecepatan 1600 MHz. Merek dari memorinya adalah Phenom RX, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Kenapa kita memilih RAM Phenom RX? Yang pertama karena adalah value for money, karena RAM Phenom RX saat ini merupakan salah satu RAM yang cukup murah di pasaran dan cukup reliable. Dalam pengertian sejauh ini kita jual produk Phenom RX di sini tidak ada yang bermasalah. Phenom RX RAM yang kita miliki kali ini menggunakan chip SK Hynix, jadi chip yang cukup ternama juga. Lalu untuk upgrade berikutnya adalah penambahan 480GB SSD by Colorful. SSD ini akan kita gunakan sebagai secondary drive dan akan kita gunakan untuk menyimpan semua file untuk video editing sementara. Jadi kita sudah memiliki archive drive lain untuk menyimpan hasil video ini. Upgrade berikutnya yang dapat kita di sini ada 2 buah SS hard drive adapter. Jadi ini digunakan untuk merubah hard disk atau SSD 2,5 inci menjadi 3,5 inci. Kenapa 2 buah? Akan kita jelaskan nanti saat kita buka komputernya. Untuk power supply kita gunakan Zalman Wattbit 600W. Kenapa kita memilih merek Zalman ini? Kembali lagi karena project ini adalah dengan tujuan value for money. Jadi kita akan menghemat uang di mana yang kita bisa tanpa mengorbankan kualitas. Power supply dari Zalman ini kualitasnya cukup bagus meskipun dia belum memiliki sertifikasi 80+. Alasan lain kenapa kita memilih power supply ini adalah dia belum aktif PFC. Dengan kata lain, jika kita menggunakan UPS murah-murah sebagai backup, tidak akan terpengaruh terhadap power supply ini. Karena UPS dengan karena power supply dengan aktif PFC biasanya akan mati ketika power dari UPS terhenti sebelum berubah ke mode baterai. Alasan lain kenapa kita menggunakan 600W power supply adalah kita menggunakan GTX 1660. Ini dari Zotac dengan tipe Zotac Gaming GTX 1660 Super AMP. Jadi ini yang versi di atasnya, bukan yang versi 1660 standar dari Zotac. Kenapa kita memilih graphic card ini? Karena selisih harga antara GTX 1660 Super dan RTX 2060 cukup jauh dan kita tidak main game di sini. Jadi fungsi RTX-nya itu tidak akan berguna untuk kita. Sedangkan GTX 1660 sudah cukup membantu untuk proses video editing kita menggunakan Premiere. Langsung lanjut, kita akan mulai merakit komputernya. Pertama-tama akan kita buka dulu komputernya. Oh ya, untuk peralatan yang kita perlukan hanya obeng Philips head, atau kalau kita ngomong obeng plus, nah, seperti ini barangkali mungkin bisa kelihatan. Nah, oke. Untuk membuka komputer, aduh cukup berat komputer ini. Untuk membuka komputer ini hanya kita perlu membuka latch dari sebelah sini. Jadi di sini ada latchnya. Kita tidur segini ya. Jadi ada latchnya. Kita buka, kita tarik ke atas. Nah, seperti yang dilihat di sini, komputer ini sangat messy, sangat berantakan. Yang pertama. Yang kedua, komputer ini sebelumnya sudah pernah di-upgrade dengan menambahkan 1 buah SSD 240GB di sini by Team Group L5 3D Lite. Kayaknya SSD ini sudah discontinue ya. Lalu kita juga sudah memasangkan 2 buah hard disk di sini. Jujur hard disk ini random, kita nggak tahu spek, kita dapat waktu beli beberapa komputer bekas untuk inventory kantor. Jadi untuk hard disknya kita sendiri kurang tahu, makanya kita akan lepas dua-duanya dan akan kita gantikan dengan SSD. Nah, di sini SSD caddy-nya itu berfungsi. Ini akan kita tempatkan di sini, di hard drive caddy yang di sini. Lalu untuk memori, sebenarnya RAM dari komputer ini pun juga sudah pernah di-upgrade sebelumnya. Itu menggunakan RAM buatan
bulldozer. RAM ini memiliki ukuran 8 GB juga dengan kecepatan 1600 MHz. RAM ini kita dapatkan ketika kita beli komputer ini. Kita minta khusus speknya untuk di-upgrade RAM-nya ke 16 GB. Lantas kenapa kita tambahin 16 GB lagi? Karena yang pertama untuk jaga-jaga jika sekali waktu RAM ini error atau ada kerusakan di RAM ini, jadi RAM yang Venom RX tetap bisa membantu. Jadi total RAM yang akan kita pasang di dalam komputer ini adalah 32 GB. Agak berlebihan? Ya, kita akui. Oke, kita putar balik dulu. Langkah yang pertama kita lakukan untuk mengupgrade komputer ini adalah kita akan lepas semua kabel dan harddisknya beserta SSD-nya dulu. Untuk menarik harddisknya kita tinggal angkat dua sisi dari sini, kita tarik. Ya, seperti yang kamu bisa lihat, Seagate Video Drive. Jadi ini alasannya kenapa kita tidak mau pakai hard drive ini. Video drive dari Seagate ini adalah hard disk untuk CCTV, bukan untuk hard disk komputer. Jadi akan cukup beresiko jika digunakan untuk media penyimpanan komputer, apalagi untuk file-file yang penting. Lalu di sini hard disk berikutnya ada 320 GB juga, WD3200AAKX, not even green drive. Jadi ini hard disk sudah cukup lama umurnya, bahkan sebelum WD Green dirilis. Serinya sama dengan WD Green, yaitu 3200AAKX, tapi ini versi sebelum jadi WD Green atau WD Green. Untuk DVD akan kita pertahankan karena kita masih kadang-kadang kita masih burnkan DVD, VCD atau DVD untuk klien sih. Jadi kita simpan tetap di sini. Berikutnya akan kita bongkar power supply dari laptop ini dan komputer ini. Kita akan lepas SSD-nya juga. Satu hal yang menarik dari PC Dell ini adalah, dari komputer Dell ini adalah power supply-nya standar ATX. Tidak seperti beberapa PC build up yang power supply-nya, konektornya berbeda. Berikutnya akan kita lepas power supply-nya. Ada 4 baut pengunci untuk power supply. Semua komputer sama, pasti menggunakan 4 baut pengunci, kecuali beberapa komputer dengan case yang bentuknya khusus. Lalu untuk Dell ini tidak akan bisa kita tarik langsung karena dia ada pengunci, ada mekanisme pengunci di dalam sini. Oke, nah di sini. Jadi ini ada penguncinya, jadi bisa ditekan, lalu ditarik, didorong power supply-nya sehingga keluar. Lalu power supply-nya bisa kita tarik keluar. Jadi ini 4 baut pengunci untuk power supply. Semua power supply sama, pasti punya 4 pengunci baut di sini. Siapkan dulu untuk power supply-nya. Untuk interior atau internal dari PC ini masih cukup bersih, jadi saya rasa tidak perlu kita bersihkan lagi, kan langsung kita pasang aja komponen tambahannya. Oh ya, untuk kipas, hanya kipas saja dari PC komputer Dell ini yang menggunakan konektor berbeda daripada umumnya. Dia tidak menggunakan 4 pin PWM standar, tapi bentuknya gepeng atau gepeng seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita akan memindahkan SSD ini ke dalam caddy yang ada di sini. Akan kita lepas dulu caddy-nya dan kita menggunakan adapter ini. Sebetulnya kita tidak perlu menggunakan adapter ini, cuman karena berhubung kita juga menjual produk ini, sekalian kita iklankan. Ini berguna sekali untuk komputer-komputer yang tidak punya slot 2,5 inci. Seperti komputer Dell ini tidak punya slot 2,5 inci untuk SSD, karena itu kita akan menggunakan adapter ini. Untuk SSD sendiri sebetulnya tidak perlu menggunakan caddy karena tidak ada komponen bergerak. Cuman demi estetika yang bagus, maka kita akan menggunakan caddy ini. Oke, akan kita buka dulu caddy-nya. Oke. Di dalamnya hanya caddy. Lalu di bawah box ini ada baut-baut untuk dipasangkan. Lalu bautnya kita singkatkan dulu. Akan kita pasang satu terlebih dahulu, kita coba apakah akan pas dengan unitnya atau tidak, karena kita juga belum mencoba sih jujur. Oke, kita ambil bautnya. Harap dimaklumi kalau cara pemasangannya agak aneh, cara masangnya topeng agak aneh karena obengnya nggak ada magnetnya. Oke, kita lepaskan caddy-nya, sangat sederhana, lepas kanan kiri aja, tidak terpakai. Pas
pasangkan dengan posisi yang sama persis dengan sebelumnya. Oke, untuk tempat harddisknya align proper, align dengan cukup baik. Oke, sepertinya bisa teman-teman. Kita bisa pakai seperti ini untuk SSD-nya. Jadi seperti ini. Kita akan masukkan dengan posisi seperti ini tadi sebelumnya. Ya, betul. Dan kita buka SSD berikutnya. Kita ambil lagi. Untuk SSD 480GB dari Colorful sebetulnya kita sudah punya spare. Jadi kita sudah pakai di sini, kita bisa lihat untuk kapasitas SSD-nya adalah 480GB. Ini box barunya seperti ini. Cuman kita sudah punya unitnya sebelumnya. Nah, kita langsung pasang saja. Untuk pemasangan SSD-nya juga sangat sederhana, yaitu dengan meletakkan di sini. Jadi kita mendemokan ya, meletakkan di sini. Kita tinggal posisikan untuk konektornya, pastikan pas, tinggal kita dorong masuk, maka ini sudah mengunci. Lalu kita rapikan bautnya. Lagi mohon maaf jika pemasangan cara kita memegang obeng agak unik karena memang obengnya tidak ada magnetnya. Oke, sudah terpasang semua di 4 sisinya. Lagi sama seperti sebelumnya, tinggal kita lepaskan harddisknya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita pasang caddy-nya di posisi yang sama dengan harddisknya tadi. Pastikan semua lubangnya sesuai dengan posisi harddisknya. Oke, nah kita masukkan di sini. Oke, jadi harddisk dua-duanya sudah masuk. Berikutnya adalah akan kita pasang memori. Agak berlebihan, ya agak eksesif. Cuman yang kita takutkan adalah RAM bawaan dari PC ini, karena mengingat usia PC ini juga sudah cukup tua ya. Ada yang bertanya pasti, kenapa menggunakan RAM yang tidak semerek atau sejenis atau mengganti semuanya? Jujur ngomong, jujur kita bicara di sini, untuk performa memori tidak akan pengaruh begitu banyak, apalagi dengan kompatibilitas juga. Karena untuk DDR3 dan ke atas sejauh ini sangat jarang sekali kita temukan masalah dengan kompatibilitas antar memori. Dulu ketika komputer masih menggunakan DDR2, ya terkadang tidak bisa kita mencampur RAM sembarangan karena tidak akan jalan atau tidak akan bisa dipakai. Akan terjadi inkompatibilitas. Oke, langkah berikutnya mungkin akan kita rapikan dulu untuk harddisknya, kabel-kabelnya. Jadi SATA 0 yang tadi akan kita arahkan untuk main SSD-nya. Kita usahakan untuk serapi mungkin ya pemasangannya, atau mungkin akan kita ganti semua aja untuk ini karena kabelnya terlalu pendek. Kita akan ganti dengan kabel yang agak panjang bawaannya komputer ini juga. Untuk harddisk kedepannya mungkin nanti kita akan perlu kabel disk untuk merapikan kabelnya ini. Ini harddisk 2. Oke, nanti akan kita bayar kabel disk merapikan, sementara kita akan taruh di belakang speaker ini supaya tidak terlihat berantakan dulu. Lalu selanjutnya akan kita pasangkan power supply terlebih dahulu sebelum kita memasangkan graphic card-nya. Kita juga belum ukur sih graphic card-nya cukup apa enggak. Seharusnya cukup. Kita berdoa semoga cukup ya. Oke. Power supply ini dari Zalman, 600 watt peak 683+. Jangan terkecoh dengan tulisan 83+ ya, karena power supply ini bahkan tidak menyentuh efisiensi 80+. Kita pakai power supply ini karena hanya kita mencari satu, efisiensi di biaya, dan dua adalah kemudahan menggunakan menggunakan UPS karena power supply ini tidak menggunakan active PFC, sehingga ketika lampu mati UPS akan berpindah ke mode baterai tanpa mematikan komputernya. Beberapa power supply yang menggunakan active PFC umumnya akan mati karena adanya jeda antara perpindahan dari UPS menggunakan listrik ke baterai.
Berikutnya akan kita pasangkan power supply ini. Sama cara pasangnya ini semoga nggak nyenggol ya. Kita lepas dulu karetnya. Nah ini yang membedakan power supply bagus dan power supply murah, karet. Kalau power supply bagus mereka nggak pakai karet, mereka pakainya kabel tis. Selanjutnya kita pasang sesuai dengan posisi sebelumnya. Nah, begini, ayo. Apakah cukup? Ya, pas. Posisinya pas sekali. Oke, dapat dilihat bahwa ini juga. Nah, jadi dapat kita pastikan di sini mengunci karena tadi terdengar suara klik. Kita coba sekali lagi ya, kita dorong, kita masuk lagi. Nah, ini ngunci. Nah, lihat power supply sudah tidak bisa didorong lagi. Sekali lagi peringatan, power supply ini belum 80 plus efisiensinya. Untuk baut power supply kita akan simpan yang putih ini, akan kita ganti dengan yang warna hitam supaya senada dengan power supply-nya. Di sini kita punya 4 baut pengunci. Akan kita kunci dulu. Kita pasang baut yang ketiga. Sedikit berbeda posisinya tapi masih bisa masuk. Oke. Untuk kabel manajemen mungkin nanti akan kita sembunyikan di sini. Kita akan carikan kabel tis. Sementara kita pasang dulu power supply-nya. Jadi ini untuk kabel powernya. Di sini kabel powernya menggunakan 8 pin, tapi komputernya hanya mempunyai 4 pin di sini. Kita akan pasang 4 pinnya saja. Kita biarkan ini menghadap ke bawah, nggak ada masalah untuk itu. Selama kita pastikan bahwa power supply-nya benar posisinya. Berikutnya kita akan pasang graphic card-nya. Doakan semoga pas ya. Ini kita akan pasangnya, doakan semoga pas. Karena kita jujur belum pernah cek kompatibilitas dari graphic card ini. Ini kayaknya sudah nggak ada CD kayaknya. Cuman instruction manual. Apakah dikasih stiker kita? Sedikit unboxing ya. Oh, oke. Hanya produk katalog, lalu ke installation guide. Oke. Untuk kartu grafisnya harusnya sih cukup karena tidak besar, tidak terlalu besar. Harusnya akan sesuai untuk komputer ini. Untuk pemasangan PCI-nya kita tinggal tekan di sini, ada latch di sini, kita tekan ke bawah, lalu kita dorong keluar. Kita lepaskan PCI Express slot-nya. PCI Express slot komputer ini sudah tidak lengkap ya, sudah lubang 1 dari awal, jadi kita hanya perlu melepas 1. Lalu kita pasangkan untuk kartu grafisnya. Kita apakah cukup? Oh. Ya, karena ukuran VGA-nya tidak cukup, maka dengan terpaksa kita menurunkan spek dari kartu grafis kita menjadi GTX 1660 Super Non AMP. Jadi ini adalah versi adiknya dari GeForce GTX 1660 Super AMP. Yang membedakan adalah selain ukurannya juga tebal kemasannya. Tapi yang ini kita jamin pasti cocok ukurannya. Oke, akan kita mulai untuk unboxingnya. Oke, untuk unitnya sama, tidak ada instruction manual, hanya produk katalog dan garansi. Ini dapat kita lihat selisih kartunya cukup signifikan. Untuk graphic card yang ini tidak memiliki backplate dan ukuran VGA-nya pun jauh lebih pendek dan lebih tidak selebar yang versi AMP. Langsung saja kita pasang. Berikutnya kita akan merapikan kabel-kabelnya. Kita cukup banyak kabel di sini dan ruangannya cukup sempit, jadi akan kita usahakan supaya kita bisa menata kabelnya serapi mungkin. Oke, kita mulai dari kabel power supply untuk CPU dulu. Ini ada 8 pin, tapi motherboardnya hanya support 4 pin, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipasang. Kita pilih kabel power dengan port SATA yang banyak untuk ke hard disk, dan yang ini untuk ke DVD writer-nya. Urutkan. Oke, kita lihat ini 1,
dua, dan untuk yang dua bisa kita sembunyikan di balik dari bawah sini supaya tidak terlihat. Powernya kita sini akan sembunyikan supaya tidak terlihat berantakan. Sama halnya dengan kabel untuk power, kita sembunyikan di sisi sini. Power jangan lupa ditancapkan, pasang kembali ke dalam DVD writernya. Sekarang kita akan kunci dengan kabel disk. Oke, untuk kabel jangan kita tarik terlalu rapat dulu supaya kita punya ruang bergerak di sini untuk merapikan kabelnya. Nanti akan kita potong kabelnya sesuai dengan panjang yang dibutuhkan. Graphic card sudah terpasang, kabel SATA power, SATA data dan SATA power dari HP sudah terpasang. Yang terakhir jangan lupa pasang kabel SATA data untuk DVD writernya. Oke, untuk kabel saya rasa sudah cukup rapi, kita taruh di sini. Berikutnya adalah untuk graphic card, kita taruh di sebelah sini. Jangan lupa kita kunci dengan kabel disk supaya tidak terlihat berantakan. Jangan lupa untuk memotong kelebihan kabel disknya supaya terlihat rapi. Kita potong di sini. Hati-hati dalam memotong, jangan sampai kabelnya ikut terpotong ya. Oke, harusnya sekarang semua kabel sudah terhubung. Maka kita tinggal menyalakan komputernya. Semoga tidak ada masalah ketika kita menyalakannya. Sekarang kita sudah siap menyalakan komputernya. Semoga tidak ada kendala dalam proses menyalakannya, karena kita sudah cek 2 kali untuk semua kabel-kabel dan kita sudah pastikan bahwa kabel-kabel terhubung dengan baik tanpa ada kendala. Oke, moment of truth. Oke, kita berhasil post di sini. Logo Dell muncul. Berhasil masuk ke Windows. Komputer ini sebelum kita upgrade merupakan komputer salah satu dari admin kita. Jadi sebelumnya sudah terinstall Windows 10 di komputer ini. Jadi kita tinggal mengupgrade dan menyalakannya lagi. Kemudian mungkin perlu menginstal driver. Jadi setelah ini kita akan menginstal drivernya dulu, lalu kita akan langsung lompat ke bagian testing dan benchmark. Berikutnya kita akan mengecek apakah spesifikasi komputer ini sesuai dengan apa yang sudah kita upgrade. Kita akan membuka Task Manager, lebih ke tab Performance. Di sini bisa dilihat CPU masih sama, Core i7 3770. Di sisi memori terbaca 32 GB, available 20 cukup mana seperti biasa. Windows selalu ada part yang tidak terbaca. Untuk SSD juga tetap sama. Ini untuk yang tim light terbaca, dan ini yang colorful tambahan SSD juga terbaca di sini. Untuk GPU kita lihat di sini sudah terbaca GTX 1660 Super. Jadi secara spesifikasi sudah sesuai dengan apa yang kita upgrade. Oke, berikutnya kita akan menyalakan GPU-Z untuk melihat apakah VGA-nya terinstall dengan baik dan benar. Bisa kita lihat di sini. Spesifikasi grafik cardnya terbaca GTX 1660 Super. Untuk PCIe bandwidth, karena dibatasi oleh dari seri prosesor dan motherboardnya, hanya terbaca di PCIe 16 versi 1.1, belum versi 3.0 untuk PCI Express-nya. Lalu untuk spesifikasinya GDDR6 terbaca. Untuk jumlah memorinya adalah 6 GB, betul sesuai dengan spesifikasinya, jadi grafiknya juga terbaca dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan stress testing atau benchmark terhadap graphic card yang baru kita pasangkan. Di sini kita menggunakan Unigine Superposition Benchmark untuk melakukan validasi atau benchmark graphic card kita, apakah performanya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Untuk kali ini kita tidak akan melakukan stress testing atau benchmark di bagian prosesor maupun memori, karena untuk prosesor kita tidak merubah spesifikasi dari prosesor komputer ini. Untuk memori kita hanya menambahkan 16 GB dari 16 GB yang sudah ada di sebelumnya. Jadi kita rasa tidak perlu kita untuk melakukan stress testing juga untuk bagian memorinya. Oke, untuk benchmark di Unigine Superposition,
Di awal kita membuka, kita akan dapatkan preset 1080 medium dengan graphics API di DirectX. Kita akan merubah ke 10, kita akan melakukan custom benchmarking. Kita akan merubah ke resolusinya ke borders window. Resolusi kita tetap pertahankan di Full HD atau 1920x1080p. Cuman kita akan angkat shaders quality-nya ke extreme, tidak perlu ke 4K atau HDR optimize testing. Untuk texture quality kita naikkan ke high, DOF atau depth of field kita nyalakan, motion blur kita nyalakan. Oke, selanjutnya kita akan lakukan benchmarking. Oke, berikut hasil dari benchmark kita. Dapat kita lihat di sini kita memiliki skor 2940 dengan FPS minimal 17,88, average di 21,99 dan maksimal di 25,90 dengan temperatur minimum di 41 derajat dan maksimal 75 derajat. GPU utilization-nya ada di 99%. Hasilnya mungkin mengagetkan ya karena angkanya cukup rendah, tapi perlu diingat bahwa setting yang kita gunakan di sini merupakan setting yang harusnya digunakan untuk mengetes kartu grafis dengan kelas seperti RTX 2080, RTX 2070, dimana kita setting di shadersnya extreme, texture-nya high, DOF dan motion blur kita enable dua-duanya. Tapi jika hasil yang teman-teman dapatkan berbeda dengan hasil yang kita peroleh di sini, tolong dibantu komentar dan dicek juga dan validasi ulang untuk hasil yang kita peroleh. Apakah karena prosesornya kita yang menggunakan prosesor yang lama, ataukah dari PCI Express slot kita yang menggunakan revisi sebelum 3.0. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng di YouTube Anda jika Anda tertarik untuk melihat kelanjutan dari video ini. Sekian, terima kasih.